Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resto Aditya dengan NPM 1740302059. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sebuah penelitian yang bertema analisa kecepatan angin skala kecil pada bangunan bertingkat dengan metode on-site care study. Masuk ke latar belakang. Pada zaman sekarang, kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin meningkat. Krisis listrik ini sudah sejak lama menjadi persoalan dan telah diprediksi oleh banyak ahli energi di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Kebutuhan energi dapat meningkatkan secara bertahap, baik ditinjau dari kapasitasnya, kualitasnya, maupun ditinjau dari tuntutan distribusinya. Konsumsi listrik di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi listrik Indonesia yang begitu besar akan menjadi masalah bila dalam menyediakannya tidak sejalan dengan kebutuhan. Untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan listrik ini, maka diperlukan sebuah energi baru yang mampu memenuhi kebutuhan energi listrik nasional yang semakin besar. Angin sebagai sumber yang tersedia di alam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi listrik. Angin merupakan sumber energi yang tidak ada habisnya, sehingga pemanfaatan sistem perubahan energi angin akan berdampak positif terhadap lingkungan. Rumusan masalah di antaranya, bagaimana mekanisme perancangan pembangkit listrik tersebut. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Ini adalah rumusan masalah dalam sebuah penelitian yang saya buat ini. Masuk ke batas masalah. Berikut batas masalah ya pada penelitian ini. Pertama, mengetahui seberapa besar daya yang dihasilkan oleh angin menggunakan kincir angin tipe horizontal. Kedua, mengetahui adanya keterkaitan atau hubungan antara kecepatan angin dengan daya output pada pembangkit listrik tenaga angin. Dan ketiga, merancang suatu sistem pembangkit listrik tenaga angin skala kecil yang mampu menghasilkan daya 50 sampai 100 watt. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya energi listrik dengan daya energi yang kecil dan yang dihasilkan oleh seperangkat pembangkit listrik tenaga angin dengan kincir tipe horizontal dengan memanfaatkan ketinggian gedung, dan mengetahui adanya keterkaitan atau hubungan antara kecepatan angin dengan daya output pada pembangkit listrik tenaga angin, dan perancangan suatu sistem pembangkit listrik dengan tenaga angin skala kecil yang mampu menghasilkan daya kira-kira sekitar 50 hingga 100 watt. Manfaat penelitian ini ialah melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar daya yang dihasilkan oleh angin dengan menggunakan kincir angin tipe horizontal, dan untuk menciptakan sumber baru atau sumber daya baru dari pemanfaatan angin untuk memenuhi kebutuhan listrik. Perkembangan pembangkit listrik tenaga angin. Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbarukan yang paling berkembang saat ini. Berdasarkan data dari WWEA atau World Wind Energy Association, sampaikan dengan
tahun 2007, perkirakan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 gigawatt, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Amerika, Spanyol, dan Cina merupakan energi terdepan dalam pemanfaatan energi angin. Diharapkan pada tahun 2010, total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin secara global mencapai 170 gigawatt. Di Indonesia, energi kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia, yaitu kurang lebih 80,791,42 km, merupakan wilayah potensial untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin. Di tengah potensi angin melimpah di kawasan pesisir Indonesia tersebut, total kapasitas terpasang dalam energi konversi energi angin saat ini kurang dari 800 kW. Dari seluruh Indonesia, 5 unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kW sudah dibangun tahun 2007. 7 unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di 4 lokasi, masing-masing di Pulau Selayar 3 unit, Sulawesi Utara 2 unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung masing-masing 1 unit. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ditargetkan mencapai 250 MW pada tahun 2025. Masuk ke dasar teori. Penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan metode penelitian eksperimen. Metode studi kepustakaan dilakukan untuk mencari materi yang mendukung dan sesuai dengan materi skripsi, di samping sebagai bahan perbandingan dasar teori dari rangkaian yang dibuat. Sedangkan metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi pada objek penelitian serta adanya kontrol. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Penelitian ini alat uji dipilih untuk diteliti. Jadi eksperimen merupakan observasi di bawah kondisi buatan, di mana kondisi tersebut dibuat dan diatur oleh peneliti. Pola eksperimen yang dipakai adalah model on-shoot scare study. Penelitian model ini sering disebut sebagai model sekali tembak, yaitu menggunakan satu perlakuan atau treatment hanya satu kali, selanjutnya langsung dianalisis. Metode yang digunakan peneliti adalah metode eksperimen pola eksperimen. Yang dipakai adalah model on-shoot scare study. Penelitian model ini sering disebut sebagai model sekali tembak. Model on-shoot scare study ini dipilih karena berguna untuk pendekatan masalah-masalah yang dapat diteliti. Model on-shoot case study juga dapat digunakan untuk mengembangkan ide atau gagasan-gagasan yang muncul setelah dilakukan penelitian. Tahap-tahap penelitian. Pada penelitian ini dimulai dengan mempelajari referensi dan literatur serta hasil penelitian yang pernah dilakukan orang lain. Melakukan survei kedua lokasi, yaitu di depan gedung laboratorium jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Lokal kedua di atas T4, Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, yang dilakukan pengukuran kecepatan angin yang ada. Tahap kedua, melakukan penelitian kincir angin, merancang dudukannya, menentukan kebutuhan rangkaian pengendali, inverter, dan pemilihan baterai atau aki. Tahap ketiga, melakukan evaluasi rancangan sistem. Tahap keempat, melakukan pengukuran dan uji coba kelayakan perangkat apakah sudah sesuai dengan perancangan dan menghasilkan daya yang dirancang atau belum. Jika belum sesuai, maka kembali ke tahap ketiga, yaitu melakukan perbaikan sistem angin dan seterusnya. Lanjut ke tahap kelima adalah proses merakit sistem pada kotak panel, dan pada tahap kelima dilakukan analisis dan perhitungan terhadap hasil pengukuran sistem. Tahap keenam ialah proses penyusunan laporan dan selesai. Masuk ke daftar pustaka. Jadi saya buat laporan ini dengan menggunakan referensi-referensi yang tertera sini, seperti Ibrahim Narawi, yaitu pembangkit listrik tenaga angin skala kecil terbangun bertingkat, dan makalah energi angin, dan ada makalah dari Muhammad Yoga Putra Pratama. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai penelitian ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.